Anda melaporkan kasus lahan sumber waras yang sebenarnya sudah lama ada di KPK, dan KPK sudah beberapa kali, saya ingat waktu itu ada Pak Agus Raharjo sudah mengatakan sudah memanggil para ahli, tidak ada mens rea, begitu juga Basaria Panjaitan juga mengatakan tidak ada sama sekali bukti yang menunjukkan ada dugaan korupsi. Anda sendiri hanya mengatakan bukti ada di KPK. Apakah ini memang ingin Anda sebagai seorang oposisi sejati, ingin Anda hanya untuk menjatuhkan Ganjar Pranowo misalnya, yang namanya ada dalam bursa capres, Erick Thohir yang juga Anda sebut dalam PCR, namanya juga tinggi sebagai seorang calon wakil presiden? Rosi, gini, saya ingin jelaskan lagi bahwa saya ini bukan aktivis kaleng-kaleng yang baru kemarin. Ubed juga bukan aktivis anti korupsi kaleng-kaleng. Dia sudah dari mahasiswa 98 berjalan. Jadi perjalanan kita ini perjalanan panjang dalam mengawal demokrasi. Jadi ketika demokrasi makin memburuk, demokrasi makin tidak bermartabat, karena itu makin tidak bermanfaat, kita terus bekerja terus bagaimana caranya mendandani demokrasi. Baik, kalau kita sampai pada konteks pelaporan kasus. Bung Adi kan pernah juga diwawancara di Kompas TV. Saya mendengar penjelasan Bung Adi Masardi di Kompas TV, di Kompas Petang kalau nggak salah. Bung Adi hanya mengatakan buktinya ada di KPK, ayo dong KPK. Ini artinya Bung Adi ingin memberikan tekanan pada KPK, ayo dong selidiki. Padahal KPK sendiri mengatakan nggak ada mens rea dan belum ditemukan ada yang bukti korupsi. Itu kan nanti soal Ahok nanti saya ceritain deh. Ini yang kita lakukan, ini yang kami lakukan, yang PNPK lakukan ini adalah mengamankan demokrasi. Tahun 2004 untuk mendandani demokrasi kita kampanye anti politisi busuk. Di situ ada Gus Dur, ada Faisal Basri dan lain-lain. Kampanye ini masif karena waktu itu pers seperti Kompas itu masih menjadi bagian dari civil society, bukan bagian dari corong pemerintah, bukan dari pembela oligarki, karena itu masif. Tetapi ini pun tidak berhasil. Kemudian 2008 menjelang pemilu, kami kampanye lagi bersama Effendi Ghazali dan lain-lain soal saatnya kaum muda memimpin. Maksudnya adalah agar saya tidak sampai saya memberikan kesempatan Anda menjawab Bung Adi, tapi sampai saat ini saya tidak mendapat apa yang ingin Anda jawab. Kalau Anda ingin memberikan pelajaran soal rekam jejak sejarah, rasanya bukan di sini tempatnya. Kemudian sekarang kami menemukan bahwa simptom demokrasi itu adalah presidensial threshold. Presidensial threshold itu kemudian akhirnya nyambung dengan KPK. KPK juga setuju presidensial threshold bagian sumber dari masalah korupsi. Kemudian bagian dari untuk membenahi demokrasi ke depan agar lebih bermartabat, untuk lebih bermanfaat, maka para kandidat ini harus diverifikasi oleh KPK, bersih atau tidak. Ya, okay. Jadi ke depan itu kalau orang-orang hari ini bersih, ini kan pemilu masih jauh, pilpres masih jauh. Kalau hari ini sudah selesai sehingga pas tahun pemilu, tahun kampanye itu tinggal visi gagasan aja. Tidak. Ya, Anda ingin mengatakan bahwa pelaporan itu ada demi bersihnya calon-calon yang nanti akan, atau jaminan bersihnya calon-calon yang akan berkontestasi di 2024. Itu saja. Meskipun sebenarnya clear saja, iya atau tidak. Anda punya bukti baru nggak untuk yang datang ke KPK kemarin? Ada bukti baru atau tidak? Kita kan mau verifikasi. Apa salahnya sih calon-calon presiden diverifikasi oleh KPK? Bukan itu pertanyaan saya, Bung Adi. Apakah Anda datang dengan membawa bukti baru atau Anda hanya ingin memberikan panggung pada publik, hey ini saya datang ke KPK? Loh. Bukti baru atau enggak? Ini kan bagian tadi, ini penegakan demokrasi, Rosi. Ya. Jadi ini kayak Joko Widodo aja kemarin waktu mau ngambil kabinetnya minta verifikasi ke KPK. Apa salahnya nih calon-calon presiden, calon-calon pemimpin diverifikasi juga oleh KPK? Ya, baik. Mana salahnya? Jadi bukan ada bukti baru, tapi lebih pada untuk verifikasi calon-calon yang ada.